Dan hari ini judul sharing saya adalah Get Ready to Enter the Promised Land, ya saudara ya. Karena kita tahu sama-sama saudara, Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, memimpin bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Amin saudara. Yang buat saya belajar hari-hari ini, oh kenapa nggak Musa? Kenapa Yosua? Kenapa Tuhan pilih Yosua? Yuk sama-sama kita mau belajar hari ini. Kita tahu saudara ya, ini cerita yang saudara pasti sudah well known ya, sudah tahu semuanya bahwa Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel setelah Musa sampai dengan masuk tanah perjanjian. Ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ya, kita baca Yosua 1 dan 2 sama-sama ya saudara. Sekalipun saudara di mute, kita mau sama-sama baca kebenaran firman ini, dasar dari firman ini. Dalam nama Yesus kita baca 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang dan seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Katakan amin saudara. Saya percaya bukan hanya Yosua yang Tuhan akan pimpin ke tanah perjanjian, tapi saudara dan saya, bangsa Israelnya Allah, ya umat-umat kepilihannya Allah, yang hari-hari ini kita menyembah Allah yang sama seperti Yosua, akan membawa saudara dan saya kepada tanah perjanjian, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, kepada penggenapan janji Allah. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan saudara, persiapkanlah, ya di sini ada dikatakan bersiaplah sekarang. Nah saudara, ada kalanya ya orang Kristen di luar sana saudara ya, wah terima janji Tuhan, aku percaya aku terima janji Tuhan, aku percaya aku berkemenangan, aku percaya aku berkelimpahan, aku percaya janjinya Tuhan. Tapi dia diam aja saudara ya, ungkang-ungkang kaki, kalau bahasa ya Jawanya katakan, nggak berbuat sesuatu. Oh nggak bisa saudara, maaf saudara, Tuhan janji, tapi ada juga bagian saudara dan saya. Amin. Bagian saudara dan saya menyiapkan hidup kita, menyiapkan diri kita untuk kita siap terima janji Tuhan. Maaf saudara, saya cerita di Philadelphia, karena saya mengajar di Indonesia, saya cerita di Philadelphia. Ada orang-orang yang gak siap untuk diberkati saudara. Guess what saudara, kalau orang yang gak siap diberkati, jadi sombong, tinggi hati. Ya betul saudara ya. Ada salah satu bapak di sini saudara ya, di sini di Philadelphia ya. Ya dia diberkati usahanya ya saudara ya. Wah, pelanggannya tambah banyak, restorannya maju, tapi enggak siap, karakternya enggak siap saudara. Apa yang terjadi? Mulai gaya saudara, dapat mobil baru, ketemu kita enggak nyapa saudara, angkat kepala, waduh ya tak sapa, shalom Pak, shalom. Oh ya shalom, baru shalom gitu saudara ya, haleluya ya saudara. Tapi saya dengar saudara, belakangan ini restorannya tutup saudara. Ya restorannya tutup dan bangkrut, nggak ngerti karena bapak ini juga masih suka judi saudara. Ya masih suka marah-marah, masih suka main-main yang jelas saudara. Nah itu orang-orang yang nggak siap diberkati. Tapi saya percaya saudara di sini orang-orang yang siap diberkati, amin. Sebab waktu Yosua mau memasuki tanah perjanjian, dia harus menguduskan diri, dia harus menyiapkan diri ya saudara ya. Kalau kita nggak siap, bejananya nggak siap, Tuhan mau kasih berkat ya saudara, air gitu ya. Saudara punya bejana setengah ini, apa jadinya saudara? Ya airnya keluar ya saudara. Mungkin terjadi kebocoran berkat ya, karena saudara dan saya nggak siap. Tapi saya percaya dengan adanya Miracle Institute ini, kita terus disiapkan, kita terus saudara ya dipersiapkan menjadi God's warrior yang siap terima janji Tuhan, masuk tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat Israelnya Tuhan. Saudara
saudara-saudara semua, dan kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, kita mau belajar dari Yosua. Persiapan apakah yang Yosua kerjakan, yang Yosua lakukan sehingga dia dipilih oleh Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Nah, bicara mengenai promised land, buat kita apa sih promised land? Oh, berarti tahun ini atau tahun depan saya harus ke Israel, saya harus daftar ke Israel, saya harus pergi Israel. Artinya saya menerima tanah perjanjian. Nggak seperti itu juga, saudara ya. Israel Promised Land itu berbicara mengenai sesuatu keadaan yang baik ya. Di sini dikatakan, Tuhan dikatakan banyak susu dan madu ya. Promised Land itu dikatakan ya saudara, diibaratkan seperti keadaan yang baik, pemulihan, terobosan berkat, terobosan mujizat ya saudara ya, dan penggenapan janji Allah. Itu Promised Land ya. Tapi bukan berarti Promised Land kita harus pergi sama-sama ke Israel. Kalau diizinkan, kalau ada kesempatan, yes, boleh dan baik saudara ya. Saudara nggak akan rugi kalau ke Israel, pasti pengen balik lagi ke sana. Tetapi saudara yang belum bisa, enggak apa-apa. Promised Land saudara bukan berarti harus ke Israel saudara ya. Tapi saudara mendapatkan janji penggenapan Tuhan, pemulihan kesehatan, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, dan juga roh saudara yang terus semakin on fire, selalu diurapi lebih dan lebih lagi. Itu berbicara mengenai Promised Land, karena Promised Land itu satu keadaan yang jauh lebih baik lagi. Yang mau mengalami Promised Land, lambaikan tangannya. Haleluya. Janji Tuhan saudara, di tengah-tengah goncangan yang ada, orang-orang yang benar, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak ditinggalkan. Justru saudara akan mengalami kelimpahan yang dahsyat. Saudara akan mengalami berkat yang luar biasa, supaya banyak orang melihat Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin ya saudara ya. Puji Tuhan. Nah saudara, kita mau belajar hari ini kenapa Tuhan memilih Yosua. Kenapa Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita mau belajar sama-sama. At least yang pertama, Yosua memiliki hati yang fleksibel saudara ya. Yosua punya hati yang rela saudara ya. Dia tidak kaku, bisa mengikuti perubahan, dan dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Saya belajar saudara ya, di setiap ayat demi ayat, Yosua itu selalu ikut maunya Tuhan. Betul saudara ya? Yosua selalu ikut God's direction. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau, dia selalu lakukan. Kadangkala saya lihat ada berubahnya saudara ya. Yang tadinya sudah diplanningkan, ada perubahan. Saya lihat Yosua oke, tetap taat. Bisa nggak saudara, waktu saudara ya terima perintah Tuhan, kemudian Tuhan ubah, oh nggak jadi, jadinya begini. Nggak mau Tuhan, protes. Kok begini Tuhan? Aku kan punya planning A, B, C, D. Ya, ada berapa di antara saudara kadang planningnya diganti sama Tuhan? Amin, amin saudara ya. Saya beberapa kali mengalami saudara, mau pulang ke Indonesia, sudah ditetapkan tanggalnya, sekian. Tapi diubah saudara, ya pesawatnya yang nggak baik lah, harga tiketnya lah, dan lain sebagainya. Tapi kami belajar saudara ya, ya udah Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tanggal berapapun kami siap, kami ready. Pesawat apapun kami siap, kami ready. Pokoknya punya hati yang fleksibel saudara ya. Fleksibel itu lentur saudara ya, nggak kaku saudara ya. Waktu Tuhan berbicara sesuatu buat saudara, sekalipun itu bukan sesuai dengan planning saudara, bukan sesuai dengan waktu saudara ya, tidak sesuai dengan kehendak saudara, tetapi saudara berkata, yes ya Tuhan, aku mau ikut kehendak-Mu. Seperti Yesus saat dia berdoa di Bukit Getsemani, dia berkata, not my will but your will be done in our life. Kita berkata, Tuhan, ini kehendakku, ini rencanaku, ini planningku. Kita serahkan kepada Tuhan, tetapi akhirnya kita berkata, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu yang jadi. Amin. Saudara, saya melihat, maaf,
Ada beberapa banyak orang Indonesia yang pindah ke sini, saudara ya. Mereka punya mimpi sendiri, mereka punya pikiran, oh aku harus sukses di Amerika. Waktu aku di Indonesia aku tinggalin rumah dan lain sebagainya. Aku di Amerika aku harus punya rumah yang lebih bagus. Kalau di Indonesia punya rumah satu, di Amerika harus punya dua. Wah, pokoknya mereka datang dengan segudang mimpi, pikiran, konsep mereka, saudara. Sampai di sini semuanya beda, saudara. Pekerjaannya, alam pekerjaannya, semua beda, saudara. Saya banyak cerita di sini aja ya. Ya, saya nggak mau cerita yang di Indonesia karena nggak tahu juga. Nanti ada yang kesinggung, baper, sedih. Waduh, nggak ikut kelas lagi. Haleluya. Pokoknya, saudara ya, di Philadelphia aja, di Amerika. Nanti kalau waktu saya di Indonesia, saya cerita juga, saudara ya, tentang di Amerika. Tapi waktu saya khotbah di sini, saya ceritain yang di Indonesia. Haleluya. Ya, saudara ya, mereka akhirnya frustasi, stres sendiri, saudara. Kenapa? Waduh, ternyata di Amerika kerjaannya itu nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau Jumat ya, ini saya, waktu dulu saya jadi pegawai bank, jam 11:30 sudah boleh istirahat. Nanti kembalinya lagi jam 1 atau setengah 2. Waduh, khusus Jumat istirahatnya bisa 2 jam. Kenapa? Ya bilang aja lagi kunjungan, tapi jalan-jalan ke mall, makan-makan. Di sini nggak bisa, saudara. Maaf, saudara ya. Waktu break itu 15 menit, makan siang setengah jam. Ya kalau ada break lagi. Kalau dikejar-kejar setoran, kerja lagi. Nggak sama seperti di Indonesia. Alamnya beda, saudara ya. Mereka stres sendiri, saudara. Waduh, kok hitung-hitungannya nggak masuk, ini gimana? Nggak bisa beli rumah yang saya mau, ya. Nggak bisa beli mobil yang mewah yang seperti saya mau. Ada berapa banyak, saudara, saya lihat mereka akhirnya frustasi, stres, bingung sendiri. Karena mereka punya konsep sendiri, mereka punya pikiran sendiri, mereka punya mimpi sendiri, dan mereka lupa serahkan itu sama Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu katakan, saudara, buat orang-orang yang baru datang ke Amerika, pokoknya being flexible, ngikutin maunya Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, ya. Buang jauh-jauh itu konsep, pikiran kita, kehidupan di Indonesia. Di sini maaf, Ciko, Pak, Bu, beda. Kalau Ciko, Pak, Bu tetap ngotot dengan keinginan sendiri, pasti akan stres, babak belur. Tapi kalau ikutin kehendaknya Tuhan, berjalan, ikuti Tuhan, walaupun berat, pasti dimampukan, pasti sukses, pasti bisa, ya. Dan saya lihat orang-orang yang mau fleksibel di negeri ini, mereka juga diberkati. Apa yang mereka tinggalkan di Indonesia, Tuhan gak berhutang, dikembalikan berlipat-lipat bagi orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Amin, saudara, amin. Saudara di sini ini ya, saudara ya, datang, iya Pak, iya Bu, nanti ya saya melayani, soalnya ke Amerika itu ya saya pinjam uang, jadi saya harus bekerja keras untuk kembalikan uang ya. Nanti kalau udah selesai semua hutang-hutangnya, saya mau pelayanan ya, saya tunggu. Oke, bekerja ya. Maaf ya Pak, Bu ya, saya harus overtime supaya dapat uang banyak. Oke, tak enteni, saudara ya. Terus tak tanya lagi, ya udah 3 bulan, setengah tahun, ayo Ciko pelayanan, kan di Indonesia pelayanan. Aduh iya, ternyata sibuk ya, sibuk di sini di Amerika. Senin sampai Jumat kerja capek, hari Sabtu harus laundry, harus belanja, masak sendiri semuanya. Oke, ayo kan Minggu pelayanannya. Nah masalahnya itu loh, kalau Sabtu pergi-pergi aku nggak punya family time, Minggu tuh harus family time. Waduh saudara, muter gitu saudara ya. Itu karena punya planning sendiri, konsep sendiri. Oh aku harus kerja, aku harus begini, lakuin planningnya sendiri, saudara. Saya katakan, udah Ciko, seberapapun berkat yang ada dinikmati ya. Harus punya family time, ya betul. Harus ngatur waktu, ya betul. Tetapi kita harus berserah sama Tuhan. Waktu kita berserah sama Tuhan, kita gak frustasi, kita gak pusing sendiri. Berapapun berkatnya kita bisa mengelola dengan baik, sehingga kita tetap bisa punya waktu untuk melayani Tuhan. Amin. Ini di Amerika.
bukan di Indonesia. Saya percaya di Indonesia itu saudara punya waktu yang banyak untuk melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin, amin saudara. Haleluya. Oleh sebab itu yuk hari-hari ini kita belajar sama-sama saudara. Miliki hati yang fleksibel. Kalau ada perubahan, kalau rencana kita diganti dengan rencananya Tuhan, bilang, "Nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Silahkan kerjakan apa yang mau engkau kerjakan. Ganti agendaku dengan agendamu." Kami belajar saudara waktu di Asbury University, kami mati terhadap agenda kami, visi pribadi kami, tapi kami mau hidupi agendanya Tuhan, visinya Tuhan, kemauannya Tuhan. Orang-orang yang seperti itulah yang akan melihat kemuliaan Tuhan dan siap untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian. Saudara terima berkat janji Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan, sebab bagi Dialah yang sanggup mengerjakan lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin saudara. Pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Oleh sebab itu pasrah total sama Tuhan, ngikut Tuhan sepenuhnya, jalanmu akan aman dan amin. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Yang kedua saudara, kita belajar dari Yosua. Yang kedua, memiliki kepekaan dan ketajaman akan kehendak Tuhan. Belajar dari Yosua saudara ya. Dia bisa ngerti saudara, right time and right action. Dia ngerti saudara kapan harus melangkah, kapan harus melakukan segala sesuatu. Itu dibutuhkan yang namanya Issachar anointing. Issachar anointing itu akan mengajar saudara dan saya untuk kita peka, tajam kehendak Tuhan, untuk kita peka menangkap waktunya Tuhan. Ya saudara ya. Saya saksi saudara, waktu itu zamannya Asbury University Revival, waktu itu kalau nggak salah dimulainya tanggal 8 ya. Lalu ada beritanya tiba-tiba satu pagi Pastor Tim telepon kami ya. "Shalom Pastor Benny, gimana Asbury University?" "Ya Pak Tim, luar biasa, anak-anak nggak berhenti nyembah terus." Terus Pastor Tim ngomong seperti ini, "Kalau saya di Amerika, saya pasti sudah berangkat." Waduh saudara, itu seperti sesuatu kata-kata yang madek gitu di hatinya Pastor Benny ya saudara. Terus dia rundingan dengan saya, "Gimana kalau berangkat?" "Berangkat? Kemana?" "Ke Kentucky minggu ini." "Minggu ini?" "Iya, Jesslyn kan hari Jumat libur." Waduh, saya mikir, lah pelayanan diakonianya gimana? Siapa yang beli beras? Siapa yang beli telur? Siapa beli Indomie? Gimana anak youthnya gimana? Udah pokoknya berangkat. Buat saya saudara ya, mendadak dangdut berangkat itu nggak gampang. Preparationnya harus luar biasa. Bawa 2 anak ya saudara, belum pelayanan ya, menara doanya bagaimana dan lain sebagainya. Udah berangkat ya saudara ya. Dan saya bersyukur saudara. Waktu itu saya katakan, "Tuhan terima kasih buat Issachar anointing yang diberikan buat pemimpin saya, Pastor Tim, Pak Benny. Untung waktu itu kami berangkat." Kenapa saudara? Waktu saya berangkat hari Kamis, Jumatnya saya ibadah di Asbury University. Ternyata hari Sabtu itu membludak, hari Minggu itu overflow, dan setelah itu ibadahnya di stop saudara. Waduh, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kami nggak ketinggalan saudara. Kami nggak ketinggalan. Bahkan waktu di Asbury kami mau pulang balik, kami ketemu dengan malaikat yang dikirim Tuhan, dengan sesosok Pastor Ferry Tasik yang ada di sana, yang menolong saya untuk bisa masuk lane sehingga saya boleh masuk ke gedung untuk memuji, menyembah Tuhan. Semuanya sudah diatur sama Tuhan. Itu perlu kepekaan, itu perlu Issachar anointing. Yes, hari ini berangkat. Yes, hari ini pergi. Yes, hari ini lakukan ini. Kita harus berkata tadi, fleksibel. Siap Tuhan. Wes, nanti pelayanan yang lain tinggalkan. Tuhan Yesus dahsyat pokoknya. Dan semuanya saudara, kalau kita nurut ya, kita peka, kita jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang lain itu Tuhan akan beresin saudara. Bahkan waktu kami pulang saudara ya, minggu itu dilawat Tuhan, dahsyat Tuhan.
Dahsyat, dahsyat saudara, sampai kami nggak bisa khotbah, cuma nyanyi sembah Tuhan. Semua jemaat nangis dilawat, bukan cengeng saudara. Ternyata urapan itu transferable. Saya katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya belajar, kami belajar, ini yang dikhotbahin sama Bu Indri. Anointing is sakar, untuk mengerti timing kairosnya Tuhan, untuk mengerti apa yang dikerjakan, sehingga kita nggak miss berkatnya Tuhan, nggak miss janjinya Tuhan, nggak miss dengan semua yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Katakan amin. Nah saudara, kalau Tuhan punya berkat untuk hari ini loh aku mau berkat, tapi kamu kesini yo, wah gak bisa Tuhan. Saya baca kemarin ya, di Rema kemarin saudara ya, di Lukas ya, jangan berdalih, nanti Tuhan ini lagi banyak sibuk, nanti anak udah selesai saya tak kesana Tuhan. Ya udah, maaf saudara, besoknya saudara baru ke sana. Tuhan, ini baru sempet nih Tuhan. Mana Tuhan? Tuhan mau kasih apa? Oh maaf, nggak jadi, sudah busuk ini makanannya. Padahal aku mau kasih makanan buat kemarin. Kemarinnya kemarin, salah siapa saudara? Salah siapa saudara terlambat gitu ya. Oleh sebab itu saudara ya, kita nggak mau terlambat waktunya Tuhan. Kita nggak mau terlambat setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan. That's why we need kepekaan, ketajaman, dan itu dilatih setiap pagi, waktu kita saat teduh, waktu kita berdoa, waktu kita baca firman saudara ya, itu semakin tajam, semakin peka, semakin tajam, semakin peka, ngerti ini waktunya Tuhan, ini yang Tuhan mau, sehingga kita semua diberkati dengan luar biasa, menerima semua kegenapan janji Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga saudara ya, kita belajar sama-sama, dengar dan taat. Dengar dan taat. Saudara, listen and obey. Saya belajar ya saudara ya, kita belajar sama-sama. Anak saya umur 6 tahun, dia bilang, Jesslyn listen. Oke mam, listen itu saudara ya, dengar tapi sambil lalu. Ya, saudara bisa dengar suara Tuhan. Oke Tuhan, tapi nanti ya. Oke Tuhan, ya oke saya dengar. Tapi listen dan obey itu beda saudara. Listen itu saudara ya, dan obey. Oke mami, siap mami lakukan. Jesslyn ambilin pampersnya Dede. Oke mam, biasanya dia masih lihat nonton gadgetnya. Jesslyn ambilin pampersnya mami. Oke mam. Yang kedua, Jesslyn please, mana pampersnya Dede? Oke mam, jalan sambil ambil. Nah itu listen dan obey. Waktu kita dengar suara Tuhan, lakukan dengan taat, jangan dilogika, jangan dianalisa dengan pikiran manusia. Karena maaf saudara, apa yang Tuhan suruh kadang-kala nggak masuk akal. Kalau orang Amerika katakan, it doesn't make sense. Banyak orang Amerika selalu ngomong, kalau it doesn't make sense, I will not do it. Tapi saudara dan saya, orang-orang percaya, even though it doesn't make sense, but we have faith in the Lord. That's why we need action, step by step, and one step will be a miracle. Kalau saudara nggak berani melangkah dengan taat dengar suara Tuhan, maka laut itu saudara ya, Musa itu laut nggak akan terbelah saudara, ya betul. Tapi perlu satu langkah yang saudara langkah itu adalah langkah iman untuk berani percaya dan melakukan. Amin saudara, amin saudara ya. Kalau kita doa keliling, tanya sama Tuhan, ini tempat-tempatnya yang mana yang Tuhan mau, tempat-tempatnya yang mana yang harus didoain, tanya sama Tuhan. Ya saudara ya, kita harus dengar apa yang Tuhan mau supaya kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Ya, Yosua di dalam Yosua 6 waktu dikatakan di situ jatuh ya Yeriko, ya kita baca sama-sama saudara ya. Yosua dapat strategi perang itu dari Tuhan. Ya, dia nggak ngarang-ngarang sendiri ya. Oh, mungkin dulu ya bisa strategi perangnya dengan begini, sekarang ya sama karena dulu menang ya sekarang sama. Nggak bisa saudara. Kadangkala saudara ya, strategi perang hari ini dengan besok beda saudara ya. Jangan saudara berpikir, oh aku kan punya segudang pengalaman ya, aku punya segudang pengalaman mengalami case ini. Maaf saudara, Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Dia Tuhan yang bergerak, ya. Dia Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara mengandalkan pengalaman
pengalaman kita, oh biasanya untuk konseling ini begini, biasanya untuk melakukan tugas ini harus begini. Tuhan katakan, bukan nak, cara yang lain. Oh, masa sih cara yang lain? It doesn't make sense Tuhan. Nah, hati-hati saudara. Hati-hati. Hari-hari ini Tuhan mau banyak bicara. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan saudara? Dia mengunjungi murid-muridnya. Amin. Dia mengunjungi murid-muridnya. Dan kami berdoa, Tuhan kunjungi aku. Karena waktu Tuhan mengunjungi saudara, Dia akan banyak berbicara buat saudara. Dia akan menunjukkan jalan-jalan itu buat saudara. Apa yang saudara harus kerjakan, apa yang saudara harus lakukan, Dia akan menunjukkannya. Dan haruslah kita taat, sehingga kemenangan yang gilang gemilang itu akan menjadi milik bagian kita. Taat tanpa kompromi, taat tanpa analisa, taat sepenuhnya, taat bongkohan gitu saudara ya. Kita percaya waktu kita taat sepenuhnya, kemenangan gilang gemilang akan disediakan, karena strategi yang daripada Tuhan itu ciamik saudara. Ingat, kita harus punya hati yang fleksibel. Kalau Tuhan berbicara hal yang lain, tidak sama seperti pengalaman dulu, tidak sama seperti cara yang dulu, katakan, I am okay God, I willing to do it. Aku mau kerjakan itu. Apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan, itulah yang aku kerjakan. Dan yang terakhir, jaga hati dan pikiran. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, teguhkan, kuatkan dan teguhkan hati. Jangan kecut dan tawar hati. Ya, kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian? Karena Musa ngomel, marah waktu itu saudara ya. Dengan bangsa Israel yang selalu mengeluh tentang makanan, minuman ya saudara ya. Sampai dia akhirnya marah saudara. Dia harusnya cuman ya berkata-kata saja ya saudara. Tapi waktu itu dia pukul batu ya saudara ya. Dia marah saudara sama Tuhan, sama umat-umat Tuhan. Apapun yang terjadi, jaga hati kita saudara, supaya kita nggak salah di hadapan Tuhan ya. Kalau ada hal yang bikin emosi, marah, pergumulan, keadaan di sekitar manusia, tarik nafas saudara, supaya kita bisa tidak menjadi marah. Amin saudara, amin. Saya katakan tadi malam di Menara Doa, kita ini melayani gereja Tuhan, bukan toko mebel. Kalau toko mebel ngerjain kayu ya, dari kayu bikin kursi, bikin meja, that's it, selesai ya. Tapi kita melayani pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan. Gereja Tuhan, church is a mess. Orang-orang yang datang dengan berbagai macam latar belakang, masalah yang ada, betul saudara ya. Ya, ada gesekan satu dengan yang lain, pelayan Tuhan ya, jemaat satu dengan yang lain. Kadang-kala membuat kita gemes gitu saudara. Tapi kita harus tahan. Karena manusia itu bisa berubah kapan saja, betul? Hari ini baik, besok bisa tidak baik. Hari ini senyum, besok bisa nangis, ya saudara ya. Hari ini teman, besok bisa lawan, ya. Tetapi Tuhan katakan, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap tidak berubah. Oleh sebab itu kita harus pandang kepada Tuhan. Waktu kita ya di sekeliling kita bikin hati kita nggak enak, mungkin bikin hati kita kesel, saudara ya, mungkin bikin hati kita gemes. Idih, katanya kenal Tuhan kok begitu ya. Idih, katanya kok udah beberapa lama Kristen kok begitu ya. Masih aja suka gosip, masih aja suka ngomongin yang gak benar gitu saudara ya. Tetapi saudara harus jaga hati. Jangan seperti Musa, jadi marah sama Tuhan, jadi marah sama umatnya Tuhan. Tetap kuat dan teguhkan hati. Sekalipun keadaan di sekitar kita nggak baik, jangan kecut dan tawar hati. Setiap orang punya salibnya masing-masing, saudara. Amin. Ya, kalau kita dikatain orang, kalau kita dihina, kalau kita diperlakukan yang buruk, tapi itu karena nama Tuhan, percayalah saudara, Tuhan akan gantikan itu. Sebab di balik salib ada kemuliaan. Tapi bagi orang-orang yang menang, bagi orang-orang yang mau taat kehendak Tuhan, jaga hati, punya hati yang fleksibel, punya hati yang selalu tertuju sama Tuhan. Ya saudara, saya berdoa setiap kita di tempat ini menjadi God's warrior-nya Tuhan, dengan memiliki hati yang fleksibel, kepekaan, ketajaman dengar suara Tuhan,
dengar dan taat lakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, menjaga hati dan pikiran kita supaya tetap kudus benar di hadapan Tuhan.